Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lia Asriani Nur Hasana NPM 19 10 10 30 40, Novinka Permatasari NPM 19 10 10 30 42, dan Soleh Nur Rohmat dengan NPM 19 10 10 30 49. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan analisis likuiditas dan juga analisis pengelolaan aset dari PT Akasa Wira International Tbk atau ADES dan juga PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR. Baik, langsung saja yang pertama yaitu terkait dengan analisis likuiditas. Nah, di sini kami mengambil data dari laporan keuangan tahunan masing-masing PT dengan tahun periode 2020 yang mana data informasi ini telah diaudit. Nah, data informasi ini dinyatakan dalam jutaan rupiah dengan aset lancar dari ADES yaitu sejumlah 545.239, liabilitas jangka pendeknya sejumlah 183.559, persediaannya 80.118, kas atau setara kas dari ADES sejumlah 338.488, kemudian dari semen aset lancarnya sejumlah 15.564.604, kemudian liabilitas jangka pendeknya sejumlah 11.506.163, persediaannya sejumlah 4.547.825, kemudian kas atau setara kasnya yaitu sejumlah 2.930.598. Nah, berdasarkan data yang ada, dalam analisis likuiditas ini, yang pertama kita akan menghitung terkait dengan current ratio. Rumus dari current ratio sendiri yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, current ratio dari ADES pada tahun 2020 yaitu dengan aset lancar sejumlah 545.239 dibagi liabilitas jangka pendek sejumlah 183.559, maka diperoleh nilai 2,98. Kemudian untuk current ratio dari PT Semen pada tahun 2020 yaitu dengan aset lancar sejumlah 15.564.604 rupiah dibagi dengan liabilitas jangka pendek sejumlah 11.506.163, maka diperoleh hasil 1,36. Dari perhitungan current ratio yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa nilai current ratio ADES sebesar 2,98, berarti bahwa aset lancar ADES 2,98 kali lebih besar dibandingkan dengan liabilitas lancarnya. Nah, nilai current ratio ADES yang cukup tinggi ini menandakan bahwa nilai aset lancar ADES lebih tinggi dari liabilitas jangka pendeknya. Artinya, ADES mampu membayar liabilitas jangka pendeknya. Sedangkan current ratio dari PT Semen lebih rendah dari ADES, yakni sebesar 1,36. Nah, angka 1,36 ini berarti bahwa aset lancar PT Semen lebih besar 1,36 kali dibandingkan nilai liabilitas jangka pendeknya. Meskipun Semen mempunyai proporsi liabilitas jangka pendek yang cukup besar, tetapi aset lancar dari PT Semen juga memiliki proporsi yang besar terhadap total aset, sehingga PT Semen memiliki proporsi aset lancar dan liabilitas jangka pendek yang cukup berimbang. Nilai current ratio Semen yang cukup tinggi menandakan bahwa nilai aset lancar PT Semen lebih tinggi dari liabilitas jangka pendeknya. Hal ini juga berarti bahwa PT Semen mampu membayar liabilitas jangka pendeknya. Baik, untuk perhitungan yang selanjutnya terkait dengan analisis likuiditas yaitu quick ratio. Nah, rumus dari quick ratio sendiri yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, untuk quick ratio dari ADES pada tahun 2020 yaitu dengan total aktiva lancar senilai 554.239 dikurangi dengan persediaan senilai 80.118.
kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek sejumlah 183.559, maka diperoleh hasil 2,54. Sedangkan untuk quick ratio dari PT Semen sendiri pada tahun 2020 yaitu dengan total aktiva lancar 15.564.604 dikurangi dengan persediaan sejumlah 4.547.825, kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya sejumlah 11.506.163, maka diperoleh hasil senilai 0,96. Dari hasil perhitungan quick ratio tersebut, maka dapat dilihat bahwa kemampuan ADES dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar tanpa memasukkan unsur persediaan itu sebesar 2,54. Artinya, nilai aset lancar perusahaan ADES tanpa memasukkan nilai persediaan lebih besar 2,54 kali jika dibandingkan dengan nilai liabilitas jangka pendeknya, sehingga perusahaan dapat membayar liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid. Nah, sementara nilai quick ratio pada PT Semen lebih kecil, yakni sebesar 0,96. Hal ini berarti bahwa nilai aset tetap PT Semen tanpa memperhitungkan nilai persediaan itu lebih besar 0,96 kali daripada nilai liabilitas jangka pendeknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Semen itu tetap masih mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu cash ratio. Rumus menghitung cash ratio yaitu kas dan setara kas yang dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Cash ratio dari ADES pada tahun 2020 sebagai berikut yaitu 338.488 dibagi dengan 183.559 dengan hasil 1,84. Dan cash ratio untuk PT Semen Indonesia pada tahun 2020 yaitu 2.930.598 dibagi dengan 11.506.163 dengan hasil 0,26. Berdasarkan perhitungan pada slide sebelumnya, diperoleh nilai cash ratio ADES sebesar 1,84. Artinya, nilai kas dan setara kas perusahaan senilai 184% dari total liabilitas jangka pendek perusahaan. Meskipun nilai kas dan setara kas cukup tinggi, namun kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan mempunyai proporsi yang kecil terhadap keseluruhan aset perusahaan, sehingga untuk memenuhi kewajibannya, perusahaan perlu menggunakan aktiva lainnya. Sedangkan nilai cash ratio dari PT Semen Indonesia hanya sebesar 0,26, artinya kas dan setara kas hanya memiliki proporsi 26% dari liabilitas jangka pendeknya. Kas dan setara kas yang dimiliki belum cukup untuk membayar liabilitas jangka pendeknya, sehingga untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, perusahaan perlu menggunakan aktiva lainnya selain kas dan setara kas. Yang selanjutnya yaitu analisis pengelolaan aset. Data informasi yang diperlukan sebagai berikut. Beban pokok penjualan ADES 330.799, persediaan ADES 80.118, penjualan ADES 673.364, piutang usaha ADES 119.610, aset tetap ADES 351.626, dan total aset dari ADES yaitu 958.791. Dan untuk beban pokok penjualan dari PT Semen Indonesia yaitu 23.554.567. Persediaan dari PT Semen Indonesia yaitu 4.547.825.000. Penjualan dari PT Semen Indonesia 35.171.668. Piutang usaha dari PT Semen Indonesia yaitu 5.777.254. Aset tetap dari PT Semen Indonesia yaitu 56.053.483 dan total aset dari PT Semen Indonesia yaitu 78.006.244.
Analisis pengelolaan aset yang pertama yaitu inventory turnover. Rumus untuk menghitung inventory turnover yaitu beban pokok penjualan yang dibagi dengan persediaan. Inventory turnover dari ADES pada tahun 2020 sebagai berikut, yaitu 330.799 yang dibagi dengan 80.118 dengan hasil 4,13. Dan untuk inventory turnover untuk PT Semen Indonesia pada tahun 2020 yaitu 23.554.567 dibagi dengan 4.547.825 dengan hasil 5,18. Berdasarkan perhitungan pada slide sebelumnya, nilai inventory turnover ADES sebesar 4,13 kali. Artinya, perputaran produk konsumtif laku di pasaran, terbukti dari nilai inventory turnover yang cukup tinggi. Sedangkan pada PT Semen Indonesia, nilai inventory turnover sebesar 5,18. Hal ini juga menunjukkan bahwa perputaran produk konsumtif cepat laku di pasaran, terbukti dengan total nilai inventory turnover yang cukup tinggi. Analisis pengelolaan aset yang kedua yaitu receivable turnover. Dalam menghitung receivable turnover dapat dilakukan dengan melakukan pembagian penjualan dengan piutang usaha. Di sini kami melakukan perhitungan receivable turnover pada perusahaan ADES pada tahun 2020 dengan nilai penjualan sebesar 673.364 dibagi dengan nilai piutang usaha sebesar 119.610 dengan hasil 5,63. Sedangkan receivable turnover pada perusahaan Semen Indonesia pada tahun 2020 dengan nilai penjualan sebesar 35.171.668 dibagi dengan nilai piutang usaha sebesar 5.777.254 dengan hasil 6,09. Berdasarkan perhitungan receivable turnover pada slide sebelumnya, nilai receivable turnover pada perusahaan ADES sebesar 5,63. Artinya, nilai penjualan perusahaan 5,63 kali lebih besar dari saldo piutangnya. Hal ini menunjukkan efisiensi manajemen dalam mengelola piutangnya. Sementara pada perusahaan Semen Indonesia, nilai receivable turnover sebesar 6,09, yang artinya nilai penjualan perusahaan 6,09 kali lebih besar dari nilai piutang perusahaan. Analisis pengelolaan aset yang ketiga yaitu fixed asset turnover. Fixed asset turnover dapat dicari dengan melakukan pembagian nilai penjualan dengan aset tetap. Fixed asset turnover pada perusahaan ADES pada tahun 2020 adalah nilai penjualan sebesar 673.364 dibagi dengan nilai aset tetap sebesar 351.626 dengan hasil 1,92. Sedangkan perhitungan fixed asset turnover pada perusahaan Semen Indonesia pada tahun 2020 adalah nilai penjualan sebesar 35.171.668 dibagi dengan nilai aset tetap sebesar 56.053.483 dengan hasil 0,63. Berdasarkan pada perhitungan fixed asset turnover pada slide sebelumnya, didapatkan nilai fixed asset turnover pada perusahaan ADES sebesar 1,92. Artinya, setiap rupiah aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar 1,92 rupiah. Melihat proporsi aset tetap terhadap aset total sebesar 36,7%. Sementara itu, pada perusahaan Semen Indonesia, nilai fixed asset turnover sebesar 0,63, yang artinya setiap rupiah aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,63 rupiah. Melihat proporsi aset tetap terhadap aset total cukup besar, yaitu sebesar 71,9%.
Analisis pengelolaan aset yang keempat yaitu total asset turnover. Total asset turnover dapat dicari dengan melakukan pembagian beban pokok penjualan dengan persediaan. Total asset turnover pada perusahaan ADES pada tahun 2020 sama dengan nilai beban pokok penjualan sebesar 673.364 dibagi dengan nilai persediaan sebesar 958.791 dengan hasil 0,71. Sedangkan total aset turnover pada perusahaan semen Indonesia pada tahun 2020 sama dengan nilai beban pokok penjualan sebesar 35.171.668 dibagi dengan nilai persediaan sebesar 78.006.244 dengan hasil 0,45. Berdasarkan perhitungan total aset turnover pada slide sebelumnya, diperoleh nilai total aset turnover pada perusahaan ADES sebesar 0,71. Artinya, penjualan yang diperoleh ADES hanya 0,71 kali lebih besar dari total aset yang diinvestasikan. Sementara nilai total aset turnover pada perusahaan semen Indonesia sebesar 0,45, yang artinya penjualan yang diperoleh semen Indonesia hanya 0,45 kali lebih besar dari total aset yang diinvestasikan.